Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita akan melanjutkan. Sekarang kita masuk ke pembahasan tasghirul jam'i. Yang tasghir bentuk jamak. Di sini ada dua bagian atau dua kelompok di contoh ya, bagian pertama dan bagian kedua. Bagian pertama yang di sebelah kanan itu adalah bentuk jam'ul qillah. Jam'ul qillah. Yang di sebelah kiri ya, bagian kedua dari contoh ini adalah jam'ul kasrah. Nah, apa itu jam'ul qillah? Jam'ul qillah huwa yadullu 'ala al-'adadi misla salasati ila al-asyrah. Ya, jamak qillah itu adalah bentuk jamak yang menunjukkan jumlah 3 sampai 10. Wa jam'ul kasrah huwa yadullu 'ala salasah ila ma la nihayah. Sementara kalau jam'ul kasrah itu menunjukkan hitungan 3 sampai tak terhingga, enggak ada batasan maksimalnya. Nah, kalau kita lihat di contoh ini, yang di bagian contoh pertama ini ada 4 kata ya. Ahbabun, anhur, a'midah, dan gilmah. Nah, 4 kata ini sebetulnya mewakili dari 4 wazan jam'ul qillah. Mewakili dari 4 wazan jam'ul qillah. Wazan yang pertama adalah af'alun. Ya, ahbabun. Nah, itu jamak dari habibun. Kemudian anhurun ini mewakili wazan af'ulun. Anhur ini jamak dari nahrun, tapi bisa juga dia ya jamak dari kata naharun ya, jadi bisa dia ini bentuk jamak dari nahrun dan naharun. Nanti bisa dicek di mu'jam bentuk jamaknya sama, yaitu anhur. Kemudian a'midatun ya, ini mewakili wazan af'ilatun. Nah, ini bentuk jamak dari amudun ya, amudun tiang. Kemudian gilmatun ini wazannya dia fi'latun ya, dia jamak dari kata gulamun. Nah, jadi jamak qillah itu hanya memiliki 4 wazan saja, yaitu af'alun, af'ulun, af'ilatun, dan fi'latun. Maka kalau kita ketemu suatu kata maknanya jamak mengikuti salah satu di antara 4 wazan ini, maka kita pastikan dia adalah jam'ul qillah. Dia adalah jam'ul qillah. Berarti maknanya seperti apa? Maknanya contoh misalkan kalau kita ya mengatakan a'midatun, yaitu berarti ya ada 3 sampai 10 tiang. Ya, 3 sampai 10 tiang. Jadi kalau kita mau ngomong misalkan 5 tiang, 5 tiang, maka kita menyebutnya dengan khamsatu a'midatin. Ya, pakainya bentuk jamak qillah karena dia masih di antara 3 sampai 10 jumlahnya. Nah, sekarang kalau di bagian contoh yang kedua tadi kita sudah terangkan jam'ul kasroh. Kalau jam'ul qillah tadi wazannya terbatas hanya 4, kalau jam'ul kasroh enggak. Jam'ul kasroh itu sebetulnya wazannya sebagian ada yang mengatakan 16 wazan, sebagian ada yang mengatakan 17 wazan. Yaitu sebabnya di dalam kitab ini ya penulis membawakan 4 di antara semua wazan jam'ul kasroh. Ya, yang pertama adalah wazannya fawa'il. Nah, kawatib itu ikut wazan fawa'il. Ya, dia adalah jamak dari kata katibatun. Nah, katibatun pakai tak marbutoh. Jadi muannas dia. Kemudian jibalun. Nah, ini dari wazan fi'alun. Nah, jamak dari kata jabalun. Sunna'un ikut wazan fu'alun ya. Sunna' ini jamak dari sani'un. Dan terakhir amalatun ini ikut wazan fa'alatun, dia jamak dari kata amilun. Lalu sekarang bagaimana cara menjadikan tasghir dari semua bentuk jamak ini? Nah, kita lihat di kaidah 214 disebutkan jumu'ul qillati tusaghharu ala lafdhiha. Jamak qillah maka dia ditasghir mengikuti lafadznya. Dia ditasghir mengikuti
lafadznya. Ya, itu sebabnya untuk kata ahbabun, ya, kita lihat bentuk tasghirnya, cara mentasghir adalah ya dengan mentasghir langsung lafadz ini. Ya. Jangan lupa bahwa untuk jamak yang mengikuti wazan af'alun dia diikutkan dengan tasghir sulasi. Ya, lihat di bab di awal-awal pembahasan, di awal kitab ini ya. Ya seperti atofalun itu menjadi utoifal. Nah ini ahbabun sama ahbabun berarti dia diikutkan wazan sulasi. Fu'ailun menjadi uhaib begitu, fu'ail, kemudian alif sama baknya tinggal ditambahkan menjadi uhaibabun. Kemudian kalau anhurun, ini gampang aja, dia rubai jelas, ada 4 huruf di sana berarti ikut fu'ailun menjadi unaihirun. Kemudian a'midatun, nah ini a'midatun, ini khumasi atau rubai? Ya ini rubai karena tak marbutohnya tidak dihitung ya, karena dia tambahan berarti ikut wazan fu'ailun menjadi uaimidatun ya, tak marbutohnya ditambahkan di akhir tasghirnya. Kemudian gilmatun ini juga sama, tak marbutohnya tidak dihitung berarti dia ikut sulasi menjadi gulaimatun. 6. Kemudian di dalam kaidah ya disebutkan wajumu'ul kasrati yusaghharu mufraduha thumma yujma'u jam'a muannasin saliman idza kana muannasan aw mudzakkaran ghairu aqilin wa jam'a mudzakkarin saliman idza kana mudzakkaran aqilan. Sementara untuk jamak kasroh maka yang ditasghir adalah mufradnya. Nah ini butuh perhatian lebih karena kita harus mencari asal mufradnya itu apa. Setelah ketemu mufradnya maka ya pilihannya adalah dengan ya 2 cara. Kalau sudah ditasghir ya tidak berhenti sampai situ. Summa yujma'u jam'a muannasin saliman idza kana muannasan aw mudzakkaran ghairu aqil. Jadi kalau sudah ditasghir, setelah ditasghir kemudian tasghirnya tadi, tasghir dari mufradnya tadi dijamakkan menjadi jamak muannas salim. Berarti ditambah dengan alif dan ta begitu ya. Jika ya asal kata tersebut adalah muannas atau asal kata tersebut adalah mudzakkar yang tidak berakal. Ya. Isim-isim mudzakkar yang merupakan dia menunjukkan benda. Nah, ini kan dia ghairu aqil. Ya, walaupun dia mudzakkar tapi kalau itu menunjukkan suatu benda, maka setelah ditasghir nanti hasil tasghirnya kemudian dijamakkan menjadi jamak muannas salim. Sementara apabila kata tersebut adalah mudzakkar aqil, ya mudzakkar yang berakal, ya berarti dia ya manusia begitu ya, menunjukkan manusia, maka setelah ditasghir ya hasil tasghirnya dijamakkan menjadi jamak mudzakkar salim yaitu dengan ditambah waw nun. Atau ya nun. Ya kita sekarang coba lihat di contoh. Ya kita lihat di sini ada 4 contoh dari jamak kasroh ya. Ada kawatib, jibal, sunna, dan amalatun. Nah langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari bentuk mufradnya dulu. Maka kawatib ya, bentuk mufradnya katibah, kemudian jibalun jabalun, sunna'un sani'un, dan amalatun amilun. Nah langkah kedua yang kita lakukan adalah mengubah bentuk mufrad ini ke tasghir. Ya, ke tasghir. Maka katibatun. Nah, bagaimana cara mentasghirnya? Ya, dengan mengubah alif yang ada pada kata ini menjadi waw, ya. Mengubah alif yang ada pada kata ini menjadi waw, menjadi kuwaitibatun. Langkah berikutnya adalah mengubah bentuk tasghir menjadi jamak. Ya, bisa jamak muannas salim, bisa jamak mudzakkar salim. Karena katibah ya, ini bentuk muannas, maka
tasghir tadi kita ubah menjadi ya jamak muannats salim dengan menambahkan alif dan ta, menjadi kuwaitibatun. Nah itu. Jadi tasghir dari kawatib adalah kuwaitibatun. Kemudian untuk kata jibalun, iya kita cari bentuk mufradnya, ketemu jabalun. Lalu kita tasghir menjadi jubailun. Nah, setelah itu hasil dari tasghirnya diubah menjadi jamak. Karena ini adalah bentuk mudzakkar ghairu akil ya, bentuk isim mudzakkar yang tidak berakal karena dia benda, maka kita jamakkan dengan jamak muannats salim menjadi jubailatun. Untuk kata sunnaun ya mufradnya adalah soniun. Ya, kita tasghir menjadi suwainiun. Alifnya diubah juga menjadi waw. Ya, nanti dilihat di pembahasan sebelumnya ya tentang mentasghir isim yang huruf keduanya adalah alif. Nah, menjadi suwainiun ya karena dia mudzakkar dan akil, ya mudzakkar yang berakal, maka jamaknya menjadi jamak mudzakkar salim ditambah dengan waw nun, suwainiuna. Dan yang terakhir amalatun, dia adalah bentuk tasghir dari amilun. Dia adalah bentuk jamak dari dia adalah bentuk jamak dari amilun. Ya, dari mufrad amilun ini kita ubah menjadi tasghir ya. Hasilnya adalah amilun menjadi uwaimilun. Ya. Hati-hati jangan terkecoh dengan bentuk jamaknya yang ada tak marbutoh di situ. Ya belum tentu ketika jamaknya ada tak marbutohnya maka mufradnya dia muannas sih, belum tentu seperti itu. Contohnya yang amalatun ini. Iya, jamaknya ada tak marbutoh tetapi mufradnya adalah mudzakkar akil. Maka tadi uwaimilun tasghirnya ya diubah menjadi jamak mudzakkar salim menjadi uwaimiluna. Nah, jadi kesimpulannya untuk mentasghir jamak kasroh, bentuk-bentuk jamak kasroh iya yang dia memiliki 16 sampai 17 wazan banyaknya, atau kita paling mudahnya ya kita lihat saja ya wazan jamak kasroh itu adalah wazan jamak selain jamak kilah. Ya, kalau jamak kilah tadi kan 4, hafalkan yang 4 itu, berarti di luar itu dia masuk jamak kasroh. Nah, atau ya untuk beberapa bentuk jamak, beberapa bentuk wazan tertentu begitu ya, itu dia digolongkan menjadi sigoh muntahal jumu' ya, seperti yang kawatib itu dia ikut wazan fawail ya, fawail. Nah itu ciri-cirinya ada tambahan alifnya. Jadi kalau ada tambahan alifnya di tengah-tengah kata jamak maka ya biasanya disebut sebagai sigoh muntahal jumu'. Nah seperti mafatih. Nah, kalau ini kawatib, masajid dan lain sebagainya. Ya intinya dia selain jam'ul kilah yang 4 itu, maka cara mentasghirnya adalah dengan ya melakukan 3 hal. Yang pertama, mencari bentuk mufrad dari jamak itu yang pertama. Yang kedua, mufradnya lah yang ditasghir. Jadi dilihat mufradnya yang ditasghir. Kemudian langkah yang ketiga, hasil tasghir dari mufrad tadi, ya tasghirul mufrad tadi kemudian dijamakkan. Ya. Menjadi jamak muannats salim untuk isim muannas atau isim mudzakkar ghairu akil, dan menjadi jamak mudzakkar salim untuk isim mudzakkar akil. Kita lihat di catatan kaki. Di bawah kaidah disebutkan yusugharu ismul jam'i mislu raqbin wa sahbin ala lafdhihi. Isim jamak. Isim jamak itu apa? Isim jamak itu kemungkinannya ada 2. Yang pertama, isim yang memiliki makna jamak tetapi tidak punya bentuk mufrad yang diambil dari lafadznya. Ini contohnya kata
sama ya. Qaum itu maknanya ya sekelompok orang, banyak orang itu qaum. Kalau kita cari bentuk mufradnya, nggak ada bentuk mufradnya. Adanya ya, bentuk mufrad yang mewakili maknanya. Kita bisa katakan kalau qaumun itu banyak orang, berarti mufradnya apa? Mufradnya rajulun. Begitu ya. Tapi ini kan mufrad secara makna. Adapun secara lafadz ini udah dua isim yang berbeda, susunan hurufnya itu udah beda sekali. Sementara kalau jamak pada umumnya itu nggak jauh-jauh beda antara bentuk yang mufrad dengan bentuk jamaknya. Nah, itu makna yang pertama dari isim jamak. Kemungkinan yang kedua dari isim jamak adalah sebuah isim yang memiliki makna jamak, punya bentuk mufrad dari lafadznya, susunan hurufnya masih sama, nggak jauh beda, tetapi bentuk jamaknya itu tidak mengikuti wazan jamak pada umumnya. Kalau di sana ada jamak mudzakkar salim, dia bukan jamak mudzakkar salim. Kalau di sana ada jamak muannats salim, dia juga bukan jamak muannats salim. Kalau di sana ada jamak taksir, hati-hati ya. Ya, jamak taksir ini jamak yang susunan hurufnya memang pecah dari bentuk mufradnya, tetapi jamak taksir pun itu ya termasuk di dalamnya ya seperti jamak kasrah tadi begitu ya, atau sighah muntaal jumu, itu sebetulnya kalau kita lihat begitu ya, itu ada wazan-wazan tertentu seperti jamak kilah itu ada 4 wazannya, tadi sudah kita bahas. Jamak kasrah itu ada sekitar 16 sampai 17 wazan begitu. Ini sebetulnya ada pola tertentu. Nah, kalau isim jamak itu udah keluar dari pola itu, tidak mengikuti wazan itu. Nah, ini contohnya seperti yang di sini ya, rokbun dan sohbun. Nah, rokbun itu jamak dari rokibun, sohbun itu jamak dari sohibun. Memang bentuk mufradnya tuh masih sama susunan hurufnya, nggak jauh beda, tapi ya rokbun, sohbun ini udah keluar dari wazan jamak pada umumnya. Nah, kalau kita ketemu dengan isim jamak seperti ini, maka cara mentasghirnya adalah langsung saja ditasghir lafadz isim jamaknya menjadi rukaibun dan suhaibun. Wa min amsilatismil jam'i qaumun wa safrun. Safrun ini jama'atul musafirin. Kemudian syarbun ini jama'atul syahribin. Wa rohtun. Rohtun itu al jama'atu minas salasa ilal asyrah. Sekumpulan orang yang jumlahnya antara 3 sampai 10 atau dikatakan madunal asyrah. Sekelompok orang yang jumlahnya di bawah 10. Nah, itu rohtun. Contoh ini juga ya ketika ditasghir langsung saja diikutkan ya wazan tasghirnya menjadi kuwaimun, kemudian syuraibun dan ruhaitun. Nah, kemudian tambahan kedua di catatan kaki, yusagharu sadrul murakkabil idhafi wal murakkabil masji. Maka untuk bentuk murakkab idhafi dan murakkab masji itu yang ditasghir adalah bagian awal kata. Jadi, apa itu murakkab? Murakkab itu susunan kata ya, yang terdiri dari 2 kata. Jadi ada yang bagian depan, ada yang bagian belakang. Yang bagian depan namanya as-sodr. Ya, yang bagian depan namanya sodr. Nah, murakkab yang ada di pembahasan ini ada 2. Ada murakkab idhofi. Murakkab idhofi itu adalah susunan idhofah yang kita sudah ketahui, susunan mudhof ilaih. Nah, dan murakkab masji. Ya, murakkab masji itu adalah 2 kata yang kemudian dia tersusun menjadi satu, membentuk satu kata baru yang dia ini udah nggak bisa dipisah lagi. Kalau murakkab idhofi ini dia masih bisa dipisah lagi. Ya, kita lihat contohnya aja ya. Fataqulu fi tasghiri Abdillah begitu ya. Ubaidullah. Maka kita katakan tasghir dari Abdullah. Nah, Abdullah ini tersusun dari 2 kata, dari abdun dan lafdzul jalalah. Dan ini adalah contoh murakkab idhofi. Karena 2 kata ini ketika dia dipisah menjadi kata tersendiri, dia punya makna sendiri-sendiri. Abdun, hamba, dan lafdzul jalalah. Nah, nama Allah yang paling agung. Nah,
Ini namanya murokab idhofi, yang depan mudhof, yang belakang mudhof ilaih. Maka cara mentasghirnya adalah yang ditasghir hanya bagian depannya saja, menjadi Ubaidullah. Wa fi tasghiri Samarqanda, sementara untuk mentasghir Samarqanda, nah ini Samarqanda, ini contoh dari murokab masjid. Ada dua kata di situ, ya, tetapi dua kata ini ya sudah melekat jadi satu kesatuan, nggak bisa dipisah lagi. Samarqanda itu apa? Samarqanda itu satu daerah di Uzbekistan, Samarkand. Nah, yang ditasghir tetap yang bagian depannya menjadi Sumai. Nah, Sumairqanda. Jadi itu tadi tambahan ya pada pembahasan kali ini. Jangan lupa dicatat faedah-faedahnya karena ini butuh perhatian lebih ya. Ya banyak langkah-langkah yang harus dilakukan ketika mentasghir jamak. Semoga bisa dipahami dengan baik. Wallahu ta'ala alam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.